saya Sela Indriani dengan NIM 10225-110. Saya dari kelas C425. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus usaha Batagor mulai dari proses produksi sampai ke laporan keuangan. Menentukan target produksi. Sebelum membedah biaya, kita harus menetapkan kapasitas produksi. Angka ini menjadi pembagi utama untuk menemukan harga per unitnya. Target produksi harian itu sekitar 150 pieces atau sekitar 75 porsi. Biaya bahan baku adalah komponen fisik utama yang membentuk produk. Biaya ini bersifat variabel, naik turun sesuai volume produksi. Di sini ada protein dan karbohidrat, yaitu pangsit, ikan, tepung terigu, aci, tahu putih. Sedangkan bumbu cairannya minyak, bumbu tambahan, bumbu kacang, dan air. Total biaya bahan baku sekitar 418.000. Bahan penolong. Tidak semua biaya masuk ke dalam wajan. Kita harus memisahkan pelengkap hidangan bahan penolong dari bahan habis pakai untuk proses produksi operasional. Di sini ada bahan penolongnya seperti kecap, saus, mentimun, dan jeruk purut. Biaya operasionalnya gas, kresek, plastik. Total biaya bahan penolong sekitar 55.000, sedangkan biaya operasionalnya sekitar 53.000. Biaya tenaga kerja. Mesin produksi tidak berjalan tanpa operator. Gaji karyawan merupakan komponen biaya tetap yang harus diserap ke dalam total biaya produk. Gaji karyawan itu sekitar 1.500.000. Biaya overhead dan investasi awal. Ini adalah infrastruktur bisnis. Perhatikan bahwa total 3.633.000 adalah investasi awal, bukan biaya yang habis dalam satu hari produksi. Di sini ada gerobak, kompor, wajan, piring, sendok, toples bumbu dan sambal, pisau, gunting, penjepit, tempat sendok, barang lain-lainnya. Harga gerobak setelah penyusutan selama 10 tahun sekitar 822.000 dan sewa tempat per bulannya sekitar 20.000. Konsep penyusutan. Mengapa kita tidak memasukkan harga gerobak sekitar 3 juta ke dalam biaya pangsit hari ini? Masalahnya jika dibebankan sekaligus, HPP akan meroket dan harga jual menjadi tidak masuk akal. Solusi penyusutannya, aset seperti gerobak, kompor, dan sewa tempat memiliki umur ekonomis. Nilainya disusutkan atau dibagi rata setiap hari selama masa pemakaian sehingga beban harian menjadi sangat kecil dan masuk akal. Persamaan utama. Dengan menggabungkan seluruh komponen fisik, tenaga kerja, dan alokasi overhead pabrik, kita mendapatkan total biaya akumulatif untuk menggerakkan roda produksi. Di sini ada total biaya bahan baku sekitar 418.000, total biaya tenaga kerja itu sekitar 1.500.000, plus alokasi overhead dan pabrik, semuanya ditotalkan biaya produknya sekitar 5.689.000. Menghitung HPP porsi. Langkah terakhir dalam akuntansi produksi membagikan total beban biaya dengan jumlah unit atau porsi yang berhasil diproduksi. Inilah nilai murni dari satu porsi dengan dagangan Anda. Total biaya produksi masa itu sekitar 5.739.000. Jumlah produksi menjadi proporsi output HPP per unitnya tuh per satu porsinya tuh 500 rupiah. Potensi margin, realitis, dan skala bisnis. Mengetahui HPP adalah kunci untuk menetapkan harga jual yang kompetitif, namun menguntungkan. Selisih antara HPP dan harga jual adalah ruang nafas bisnis Anda. HPP per porsinya sekitar 500 perak, harga jual umumnya sekitar 10.000 rupiah, potensi margin kotornya 9.500 per porsinya. Margin ini yang akan digunakan untuk ekspansi pemasaran dan laba bersih pengusaha. Buku kas yang rapi melahirkan bisnis yang sehat. Di sini ada dokumennya.
Sekian dari presentasi saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.